Selamat pagi Ibu, selamat datang di apotek. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau nambah resep, Mbak. Mari silakan duduk dulu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Risnawa yang sedang bertugas saat ini. Saya sedang berbicara dengan Ibu siapa ya? Ibu Ani. Baik, dengan Ibu Ani. Boleh saya terima Ibu resepnya? Baik Ibu, sebentar ya, saya cek dan konfirmasi dulu resepnya ya Bu. Baik Ibu, resep ini dari Dokter Putri dari Klinik UHAMKA, betul ya Bu? Resep ini dibuat per hari ini tanggal 21 Juni 2021, betul ya Bu? Di sini ada resepkan 3 macam obat ya Bu, ada Jidopudin, Lamipudin, dan Nepirapin, betul Ibu ya? Resep ini ditujukan untuk Ibu sendiri ya, berarti atas nama Nyonya Ani, usia 35 tahun, beralamat di Jalan Delima, 5 nomor 20, betul Ibu ya? Baik Ibu, apotek kami memiliki layanan konseling, di mana tujuan dari pemberian layanan konseling ini adalah untuk memberikan informasi mengenai obat-obat yang akan Ibu terima nanti dan untuk mengoptimalkan pengobatan yang akan Ibu jalani ke depannya. Apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktunya Ibu sebentar saja, hanya 10 menit ke depan untuk melakukan konseling bersama? Boleh Mas, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas ketersediaan waktunya, dan perlu saya sampaikan juga bahwa setiap informasi apapun yang akan Ibu sampaikan nanti akan saya jamin kerahasiaannya. Baik Ibu, saat periksa ke dokter, apakah dokter sudah menjelaskan mengenai obat-obat ini untuk apa? Untuk HIV/AIDS ya, Mbak? Lalu Ibu, apakah dokter sudah menjelaskan mengenai aturan dan cara pakai dari obat-obat ini Bu? Belum, Mbak. Baik Ibu, lalu apakah dokter sudah menjelaskan mengenai harapan yang akan dicapai setelah Ibu menggunakan obat-obat ini Bu? Belum, Mbak. Belum juga ya Bu. Baik Ibu, apakah Ibu membawa data hasilnya? Ini, Mbak. Baik Ibu, sebentar saya lihat dulu ya. Baik Ibu, Ibu sedang mengandung ya Bu, trimester pertama betul? Betul, Mbak. Usia kandungannya baru 8 minggu. Oh, 8 minggu. Lalu Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan terkait dengan keluhan atau gejala yang Ibu alami seperti apa dan sudah berapa lama ya Bu? Sekitar sebulan terakhir, Mbak, saya ngerasa sakit kepala, terus flu, terus kadang juga radang tenggorokan, terus suka capek tiba-tiba gitu, Mbak. Terus kalau malam suka keringetan gitu. Tapi sekarang sih udah nggak apa-apa sih. Oh, berarti sudah hilang ya Bu gejalanya. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit penyerta lain mungkin seperti darah tinggi, gula darah tinggi mungkin? Tidak, Mbak. Tidak ya Bu. Baik Ibu, apakah Ibu sedang rutin mengkonsumsi obat-obatan tertentu, mungkin mengkonsumsi jamu, obat-obatan herbal, multivitamin atau suplemen? Tidak, Mbak. Tidak juga ya Bu. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki riwayat alergi mungkin pada obat, makanan, atau kondisi tertentu? Tidak, Mbak. Tidak juga ya Bu. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan terkait dengan aktivitas sehari-hari Ibu bagaimana, dan untuk pola makan atau olahraga apakah teratur? Saya ibu rumah tangga, Mbak. Paling ya beres-beres rumah aja gitu. Terus kalau pola makan saya kurang teratur, soalnya nggak nafsu makan. Terus olahraga juga jarang. Baik Ibu, saya rasa informasi yang saya butuhkan sudah cukup ya Bu. Mohon untuk tunggu sebentar, saya akan siapkan dulu obatnya. Resep atas nama Ibu Ani. Iya. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menunggu. Ibu, ini saya sudah siapkan obatnya ya Bu. Ada 3 macam obat. Semua obat ini merupakan obat antivirus Ibu yang berfungsi untuk menekan dan mengendalikan jumlah serta penyebaran virus HIV dalam tubuh Ibu, sehingga sistem imunitas tubuh Ibu akan meningkat dan bekerja dengan baik. Karena virus HIV ini itu menyerang sistem kekebalan tubuh Ibu. Nah, di samping itu juga obat antivirus ini digunakan untuk mencegah atau mengurangi resiko penularan virus HIV dalam tubuh Ibu ke janin Ibu. Nah, untuk obat yang pertama Ibu ada obat Jidopudin ya Bu, dengan kekuatan dosis 300 mg. Jumlahnya ada 28 kapsul ya Bu, diminumnya setiap 2 kali sehari 1 kapsul setelah makan. Nah, kalau ini ada Lamipudin ya Bu, dengan kekuatan dosis 150 mg. Jumlahnya ada 28 tablet, diminumnya setiap 2 kali sehari 1 tablet setelah makan. Nah, untuk kedua obat ini jeda waktu minum obatnya setiap 12 jam sekali ya Bu. Nah, untuk Nepirapin ini dengan kekuatan dosis 200 mg, jumlahnya ada 14 tablet. Ini diminumnya hanya 1 kali sehari 1 tablet saja Ibu setelah makan. Jadi diminumnya hanya di pagi hari saja ya Bu. Untuk semua obat ini Ibu harus diminum secara rutin, teratur, dan juga patuh. Jangan lupa minum obat untuk setiap harinya Ibu. Tetapi kalau misalnya Ibu lupa minum obat atau terlewat 1 dosis, nah saya sarankan untuk Ibu langsung minum obat ini itu segera bila begitu ingat. Tetapi kalau misalnya Ibu ingatnya mendekati jadwal minum obat selanjutnya, saya sarankan untuk lewatkannya saja ya Bu. Jadi jangan mendobel atau menggandakan dosis. Nah Ibu, untuk ketiga obat ini itu digunakan atau dikonsumsi selama 14 hari Ibu atau 2 minggu. Tetapi kalau misalnya dalam 1 atau 2 hari obat ini mendekati habis, misalnya tersisa 4, saya sarankan untuk Ibu berkonsultasi langsung kepada dokter atau konsul ya Bu, dan meminta obat yang baru seperti itu. Nah, untuk Nepirapin ini juga
harus dilakukan pemantauan fungsi hati ibu. Nah, saya sarankan untuk ibu melakukan cek fungsi hati selama 18 minggu pertama pemakaian nevirapin ini. Interaksi ketiga obat ini saya nyatakan aman ya bu, tetapi kalau misalnya ibu ingin konsumsi obat-obatan lain bersama dengan obat ini, saya sarankan untuk ibu berkonsultasi dulu kepada saya apoteker untuk memastikan keamanannya. Obat-obat ini juga memiliki efek samping atau efek-efek yang tidak diinginkan yang mungkin timbul ibu, seperti sakit kepala, mual, muntah, diare, kemudian ruam pada kulit, dan gangguan tidur. Tetapi ibu tidak perlu khawatir karena hal ini tidak selalu terjadi pada semua orang. Kalau misalnya itu terjadi pada ibu dan dirasa cukup mengganggu aktivitasnya, saya sarankan untuk ibu berkonsultasi kepada dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut ya bu. Kemudian ibu tidak perlu khawatir untuk kadaluarsanya, ibu masih lama ya bu. Nah, ibu bisa lihat di kemasannya itu masih 2023 ya bu. Tetapi kalau misalnya ditemui ciri-ciri obat rusak seperti perubahan bau, warna maupun rasa, saya sarankan untuk menghentikan penggunaan obatnya dan ibu bisa bawa kembali obat-obat ini ke sini untuk kami cek kelayakannya ya bu. Kemudian ibu, obat-obat ini kalau misalnya tidak dikonsumsi secara rutin dan juga teratur, nanti ditakutkan jumlah virus yang ada di dalam tubuh ibu itu tidak terkendali sehingga sistem imunitas tubuh ibu itu akan terus menurun dan ditakutkan ibu mudah terserang berbagai komplikasi penyakit lain atau infeksi penyakit lain ya bu. Nah, obat-obat ini bisa disimpan di kotak obat atau juga di tempat yang kering, tidak lembab, atau juga di tempat yang jauh dari paparan sinar matahari langsung, di toples juga bisa, kemudian juga dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah ibu, agar membantu untuk ibu mengingat jadwal minum obatnya, saya sarankan untuk ibu menyeting alarm ya bu di HP, atau membuat memo catatan kecil, atau meminta bantuan kepada sanak keluarga agar bisa membantu ibu untuk mengingat jadwal minum obatnya. Nah, kemudian ibu untuk memaksimalkan pengobatan ini, saya sarankan untuk ibu menerapkan pola hidup sehat ya bu. Kemudian istirahat yang cukup, jangan begadang dan juga hindari stres. Nah, untuk menghindari resiko penularan, saya sarankan untuk ibu menghindari aktivitas seksual tanpa menggunakan kontrasepsi mekanik ibu atau tanpa pengaman seperti kondom. Saya sarankan untuk ibu menghindari penggunaan jarum suntik bekas ya bu, yang tidak steril yang sudah digunakan secara bersamaan atau bergantian. Nah, untuk olahraga ibu bisa senam yoga untuk ibu hamil ya bu, atau jalan sore 2 kali seminggu minimal 20 menit ya bu. Sampai di sini dapat dipahami ibu? Ya bisa mbak. Baik ibu, untuk memastikan pemahaman ibu, apakah ibu bersedia untuk mengulangi apa yang sudah saya jelaskan tadi, terutama aturan pakai dari obat ini ibu? Boleh mbak. Silakan. Jadi saya harus meminum ketiganya. Betul. Semuanya antivirus dan untuk 14 hari ya mbak. Betul. Yang ini Zilofudin, Ya. ada 28 kapsul. Betul. Untuk diminum 2 kali sehari, 1 kapsul setelah makan. Betul. Lalu ini ada Lamivudin. Lamivudin, ada 28 tablet. Ya. Saya harus makan 2 kali sehari Ya. setelah makan. Iya. 1 tablet. Ya. Keduanya harus saya minum setelah jeda 12 jam. Terus ini ada nevirapin. Ya. Ada 14 tablet. Saya harus minum 1 kali sehari setelah makan 1 tablet di pagi hari. Semuanya harus saya minum secara teratur gitu ya mbak. Iya, betul sekali ibu. Baik ibu, saya rasa konten dari saya sudah cukup. Kemudian ibu, apotek kami memiliki layanan dokumentasi. Apakah ibu bersedia untuk datanya kami isikan ibu sebagai bukti dokumentasi? Boleh mbak. Baik ibu, terima kasih. Apakah ibu menggunakan layanan BPJS atau asuransi kesehatan lainnya untuk pengobatan ini ibu? Saya menggunakan BPJS. Baik, menggunakan BPJS ya. Baik ibu, ini ada leaflet beserta brosur ya bu. Leaflet ini untuk pola hidup sehat yang akan ibu terapkan. Kemudian ini ada brosur HIV/AIDS, bisa ibu baca-baca untuk menambah wawasan ya bu. Kemudian ini ada kartu nama saya ya bu. Jika misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ibu menghubungi saya langsung ke nomor telepon yang ada di kartu nama saya ini. Baik ibu, terima kasih ibu sudah berkunjung ke apotek kami dan semoga sehat selalu.